Shalom ibu-ibu yang terkasih, ibu-ibu yang selalu setia mengikuti persekutuan Komisi Perempuan Gloria. Ibu-ibu yang terkasih, kita tahu bahwa kasih Tuhan itu selalu menaungi hidup kita, sehingga hidup kita merasa aman dan tentram. Kasih Tuhan melindungi kita, sehingga di dalam hidup kita tidak merasa bimbang. Mari ibu, bersama-sama kita mau angkat pujian naungan jiwa. Yesus, Juru Selamat.
bersyukur Tuhan, sukacita, damai sejahtera Kau limpahkan kepada setiap kami. Hari ini boleh datang di hadapan Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh bersekutu bersama-sama, kami boleh belajar firman Tuhan, anugerah yang besar buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami Tuhan, hari ini ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan biarlah Kau menyatakan isi hati-Mu kepada setiap kami. Dimanapun anak-anak-Mu, anak-anak Tuhan berada saat ini mengikuti ibadah hari ini, Kau berbicara kepada mereka pribadi lepas pribadi, apa yang menjadi isi hati-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hadirlah di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini, memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, damai, sejahtera, sukacita berasal daripada Tuhan. Apapun yang ada di dalam dunia ini bisa menggoncangkan kita, bisa membuat kita merasa bersedih, merasa berduka, merasa kecewa. Tetapi damai sejahtera yang sempurna ada daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan. Hari ini kita bersama-sama dengan sukacita, dengan limpah syukur, kita mau mengangkat sebuah pujian yang menyatakan Bapa, Kaulah sumber damai kami, ada damai, ada sukacita di dalam jiwaku. Karena angkat pujian ini bersama-sama, ada damai dalam jiwaku.
Shalom Aleichem, ibu-ibu dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya? Doa saya kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Mari kita akan bersama berdoa sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, seiring kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, kami mohon karuniakanlah karya Roh Kudus-Mu, memberikan kepada kami hikmat dan pengertian, untuk kami dapat memahami kebenaran firman. Dan karuniakanlah kepada kami pula kesanggupan, untuk kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Hamba menyerahkan diri di dalam seluruh kelemahan dan keterbatasan hamba-Mu, agar dapat dengan pertolongan Roh Kudus-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar. Kami memulai pembacaan dan perenungan firman Tuhan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Renungan kita sore hari ini diambil dari dua ayat firman Tuhan. Yang pertama di dalam Mazmur nomor 90 ayat 10 sampai 12. Yang kedua diambil dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16. Mazmur nomor 90 ayat 10 sampai 12. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Selanjutnya dari Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ibu-ibu dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, almarhum Billy Graham berpulang pada usia 99 tahun 3 bulan. Usia yang sangat panjang menurut ukuran manusia. Semasa hidupnya, almarhum pernah ditanya apa yang paling mengejutkan tentang hidup manusia. Oleh almarhum dijawab, yang paling mengejutkan tentang hidup manusia adalah betapa singkatnya hidup ini. Ini diucapkan oleh seorang yang dipanggil Tuhan pada usia 99 tahun. Tapi dia mengatakan betapa singkatnya hidup ini. Nah, apa yang disampaikan oleh almarhum Billy Graham senada dengan apa yang disampaikan oleh Musa di dalam Mazmur nomor 90 ayat yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Gambaran waktu dalam kitab Mazmur adalah singkat dan cepat berlalu. Nah, selain singkat dan cepat berlalu, Efesus memberikan gambaran tentang waktu, yaitu jahatnya hari-hari yang kita lalui. Di dalam ayat yang ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Karena waktu itu ternyata bersifat singkat, cepat berlalu, dan jahat. Baik pemazmur dan Rasul Paulus memberikan nasihat yang sama, yaitu supaya kita hidup dengan bijaksana. Inilah yang menjadi tema perenungan firman Tuhan sore hari ini. Hidup dengan bijak. Di dalam Mazmur nomor 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Efesus pasal 5 ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Hidup dengan bijaksana. Kata hidup di dalam Efesus pasal 5 ayat ke-15, di dalam terjemahan bahasa aslinya diterjemahkan berjalan. Falsafah hidup
orang Ibrani menggambarkan bahwa hidup manusia itu seperti sebuah perjalanan. Ada rentang waktu dan akan tiba satu saat di akhir dari perjalanan atau akhir dari kehidupan. Nah, lebih gamblang Paulus menjelaskan tentang bagaimana hidup yang bijaksana itu. Nah, kalau kita baca di dalam ayat sebelumnya, Paulus menjelaskan bahwa orang yang hidupnya bebal adalah orang yang hidup dalam perbuatan kegelapan. Tapi orang yang hidupnya arif atau bijak adalah hidup di dalam perbuatan-perbuatan terang. Orang bebal itu akan menikmati perbuatan-perbuatan kegelapan seolah-olah tidak ada Tuhan di dalam hidupnya. Tetapi orang yang bijak, dia hidup di dalam perbuatan-perbuatan terang. Dan sangat menarik di sini Paulus memberikan penekanan yang sangat tegas, dan dalam terjemahan yang lain dari frasa perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Terjemahan yang lainnya mengatakan demikian, jalanilah hidup ini dengan sangat hati-hati, jangan sembrono. Nah, dijelaskan di dalam ayat selanjutnya bagaimana orang yang hidup dengan bijak, yaitu menggunakan waktu dengan bijak pula. Orang Yunani mempunyai kepekaan yang sangat tajam terhadap konsep waktu. Tata bahasa Yunani mempunyai bentuk yang sangat limpah menyatakan waktu. Dalam bahasa Inggris ada 16 tensa. Di dalam bahasa Yunani ada 64 tensa. Nah, waktu di dalam bahasa Yunani ada 4 kata, tetapi kita hanya akan melihat 2 saja, yaitu kronos dan kairos. Saya harus menggunakan 2 terjemahan ini karena maknanya sangat kaya dan dalam. Kronos adalah akar kata, kalau kita menggunakan kata kronologis, ya, kita bisa punya gambaran kronologis. Akar katanya dari kronos, urut-urutan peristiwa. Contohnya, pagi saya bangun, bersaat teduh, kemudian saya memasak, saya mengantar anak ke sekolah, itu urut-urutan peristiwa, kronos. Nah, kairos dapat diartikan sebagai kesempatan. Kairos itu bersifat kualitas pada peristiwa atau kegiatan yang saya ikuti atau lakukan. Nah, hal-hal yang bernilai pada peristiwa kronos, itulah yang disebut kairos. Nah, sederhananya kairos ada di dalam kronos. Namun kronos bisa saja tanpa kairos. Saya artikan begini, peristiwa yang bermakna ada di dalam waktu, tapi tidak tiap waktu memiliki makna. Nah, di dalam ayat yang ke-16, Paulus menggunakan kata kairos untuk waktu. Kronos dalam kehidupan orang-orang percaya, ya, yaitu kegiatan-kegiatan rohani yang kita ikuti. Misalkan saya mengikuti ibadah doa pagi, pelayanan, hadir ibadah minggu, dan sebagainya. Seharusnya terisi dengan kairos, yaitu kehadiran Tuhan yang nyata dan menangkap makna di dalam semua kegiatan yang saya ikuti. Di dalam Matius pasal 15 ayat 8-9, Tuhan Yesus pernah mengecam, mengatakan demikian, percuma bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, beribadah kepadaku, tapi hatinya jauh dariku. Jadi ibadah kita, doa dan kegiatan pelayanan yang kita lakukan, atau kegiatan yang lain bisa menjadi kronos tanpa kairos di dalamnya. Karena itu umat percaya janganlah kita terlalu bersemangat mengatakan, wah saya ini sibuk melayani, saya sudah mengikuti semua kegiatan di gereja. Bahkan saya bisa berkata saya berkhotbah kemana-mana, tetapi dalam praktik kehidupan kita sehari-hari tidak menghasilkan buah roh. Kenapa? Inilah yang saya katakan tadi, hati-hati kronos tanpa kairos. Tidak mengherankan jika Yesus Kristus pernah
Berkata demikian, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Matius pasal 7 ayat 21. Banyak orang rajin beribadah, berdoa dan mengikuti kegiatan rohani atau pelayanan di rumah Tuhan, tetapi kerohaniannya tidak bertumbuh, karakternya tidak diperbarui, tutur katanya masih sama kasar, suka bergosip, suka memperkatakan hal-hal yang tidak baik. Laku hidup keseharian jauh dari praktik keagamaan yang tekun diikutinya. Dan hal ini menandakan bahwa dia sekadar mengikuti semua kegiatan keagamaan tersebut tanpa menangkap setiap kesempatan di dalamnya. Kesempatan untuk bertumbuh melalui persekutuan, kesempatan untuk dibarui melalui kuasa firman, kesempatan untuk dibentuk melalui perbedaan atau konflik yang terjadi. Kita bisa menghabiskan banyak waktu bersama dengan keluarga sepertinya, tapi tidak menangkap dan memaknai waktu yang kita habiskan bersama dengan keluarga. Kita bisa mengadakan waktu untuk rekreasi atau makan bersama dengan seluruh anggota keluarga atau istilahnya quality time, waktu yang berkualitas. Tapi masing-masing sibuk dengan gawainya, dengan gadgetnya. Tidak terjadi komunikasi, tidak terjalin sebuah relasi dan pemahaman melalui waktu yang berkualitas itu hanya sekedar ya makan dan kumpul. Isilah dengan momentum atau kesempatan yang bernilai kekal. Bukan sekadar saya bekerja mencari uang, tetapi melalui pekerjaan kita dan nilai kekekalan yang kita karyakan. Melalui pekerjaan yang kita tekuni, di sanalah kita mempraktikkan nilai-nilai kebenaran yang kita hidupi. Maka di sanalah pekerjaan kita menjadi bermakna. Bukan sekedar hidup dan menjalani rutinitas. Selain menangkap setiap kesempatan dalam waktu, menggunakan waktu dengan bijak adalah dengan membagi waktu dengan bijak pula. Membagi waktu untuk keluarga, pelayanan, pekerjaan, diri sendiri, kehidupan sosial, dan sebagainya. Jangan sampai kita hanya berfokus pada satu hal dan mengabaikan yang lainnya. Kita sibuk dengan pelayanan dan mengabaikan waktu dengan keluarga, atau sebaliknya kita memprioritaskan pekerjaan tapi enggan meluangkan waktu dengan keluarga. Banyak orang, kita sering mendengar banyak orang menyesali dan berkata begini, kenapa ya Bu, dulu saya kok nggak begitu? Atau sebaliknya, kenapa ya Bu, dulu saya kok begitu? Seandainya saya tidak begitu, saya nggak mungkin menjadi seperti hari ini. Ada penyesalan di dalamnya. Bukankah kita pun kerap ketika kita menoleh ke belakang? Aduh Tuhan, seandainya dulu saya tidak begitu. Seandainya dulu waktu itu saya menggunakan waktu saya dengan bijak, saya tidak akan menjadi seperti hari ini. Kesempatan belum tentu datang 2 kali di dalam hidup kita. Karena itu jangan pernah kita menyia-nyiakannya. Waktu itu begitu cepat berlalu, singkat dan jahat. Karena itu mari kita menjalani hidup kita dengan bijak, dengan cara menggunakan waktu dan membagi waktu dengan bijak pula. Saya mengajak kita merenungkan di usia kita yang sekarang ini dengan waktu-waktu yang sudah kita lewati. Karena ada seorang yang berusia 70 tahun mencoba memetakan waktu yang dia telah lewati. Dan dia menyadari dari seluruh kegiatan yang diikutinya ya, dari bekerja, tidur, makan, berolahraga, kegiatan rohani. Dari semuanya itu, dia mengatakan kegiatan rohani yang diikutinya itu hanya 0,5% dari 70 tahun yang dihidupinya. Wah, saya mengajak kita merenungkan satu hari. Ya, saya tidak tahu apa yang ibu-ibu lakukan sepanjang hari. Biasanya kita akan berkata, aduh sibuk sekali Bu, dari buka mata sampai tidur. Nggak ada selesainya pekerjaan ibu itu. Setuju ya? Betul. Tapi apakah semua kegiatan itu menjadi sebuah kegiatan? Atau ketika kita mengerjakannya, kita memaknainya di dalamnya,
Kita menangkap momentum ketika kita mengantarkan anak, bukan sekedar mengantar, tapi di situ terjalin sebuah relasi. Kita makin memahami anak kita, kita menangkap kesempatan di dalam waktu-waktu yang kita lewati bersama dengan keluarga. Atau kita menyanyiakannya. Saya pernah berjumpa dengan seorang ibu yang mengatakan begini dengan saya. Bu, mulai jam 6 sore sampai jam 10 malam, TV itu milik saya. Maksudnya Bu, saya tanya. Ya, karena mulai dari jam 6 Bu, sinetronnya itu bagus-bagus sampai nanti jam 10 malam atau jam 10 malam lebih. Lalu saya tanya, terus ya sudah, pokoknya saya jam itu harus nonton. Nah, padahal saya tahu di jam 6 sore itu anak-anaknya pulang dari kegiatan sekolah dan waktunya di rumah. Dan apa yang dilihat oleh anaknya adalah sebuah pemandangan mamanya atau ibunya berdiri di depan televisi tidak bisa diganggu sampai nanti pukul 10 malam. Saya bertanya, apakah ini kita menggunakan waktu dengan bijak dan membagi waktu dengan bijak? Mari kita belajar untuk menangkap setiap kesempatan di dalam waktu dan belajar untuk membagi waktu dengan bijak. Sehingga ketika kita menjalani waktu-waktu kita, kehidupan kita secara pribadi, di dalam keluarga, di dalam komunitas orang percaya, di tengah masyarakat, kita mengalami pertumbuhan. Karakter kita diperbarui dari hari ke hari, makin serupa seperti Kristus. Kita makin cakap di dalam kita berelasi. Kita menangkap setiap kesempatan, momentum-momentum di dalam waktu dan kegiatan yang kita lalui. Kita memaknainya dan menangkap kehadiran Tuhan di sana. Sehingga kita menjadi pribadi yang bijaksana. Saya mengajak kita berefleksi dengan waktu kita sepanjang satu hari. Di tengah kesibukan dan rutinitas yang kita lakukan. Apakah hanya sekedar sebuah kronos atau kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, atau di dalamnya kita menangkap kesempatan-kesempatan sehingga melalui semua kegiatan itu kita bertumbuh di dalamnya. Saya mengajak kita merenungkan sejenak. Jangan sampai pada satu titik nanti kita akan berkata, saya menyesal. Seandainya dulu saya dengan anak saya punya waktu lebih banyak. Saya menyesal seandainya dulu saya melakukan ini. Tentu saya tidak akan menjadi seperti hari ini. Mari ibu-ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup dengan bijak. Yaitu dengan menggunakan waktu dan membagi waktu dengan bijak pula. Tidak sekedar saya melakukan kegiatan atau kronos, tetapi saya menangkap kairos Tuhan di dalam semua kegiatan yang saya lakukan. Sehingga saya menjadi pribadi yang bertumbuh dan menghasilkan buah roh dalam kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renungkan petang hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang menegur setiap kami. Kami harus mengakui Tuhan, ada banyak waktu yang kami sia-siakan. Jika kami memetakan waktu kami jujur mengaku Tuhan, ada banyak waktu yang terbuang sia-sia. Atau ada banyak kegiatan yang kami lakukan tapi tidak ada makna di dalamnya. Hanya sekedar sebuah kegiatan yang kami lakukan tanpa kami menangkap kesempatan dan momentum di dalamnya. Baik itu waktu kami dengan keluarga, baik itu ketika kami bekerja, atau ketika kami mengikuti kegiatan-kegiatan rohani di rumah Tuhan. Kami sekadar mengikutinya. Tapi kami tidak bertumbuh. Karakter kami tidak diperbarui dan dibentuk. Kami harus jujur mengaku banyak sekali kegiatan yang kami lakukan dan kadang kami merasa lelah. Tetapi kami tidak memaknainya. Kami sekadar berkegiatan.
Oh Tuhan, ampunilah kami. Tolonglah kami untuk mengintrospeksi diri kami dan berbenah. Supaya waktu-waktu ke depan kami tidak menyia-nyiakannya. Kami mengikuti dan melakukan kegiatan-kegiatan ini dan menangkap setiap kesempatan di dalamnya. Ketika kami dengan keluarga, itu makin mempererat relasi kami. Makin kami memahami anggota keluarga kami. Ketika kami mengikuti kegiatan-kegiatan rohani di rumah Tuhan, mengikuti pelayanan, ibadah, persekutuan, dan kegiatan yang lainnya, kami di sana bertumbuh, kami menangkap dan memahami kebenaran firman, dan kami diperbarui dalam karakter kami. Ketika kami bekerja, kami tidak sekedar bekerja dan menghasilkan uang, tapi kami pun mempraktikkan nilai-nilai kebenaran firman, sehingga pekerjaan yang kami geluti pun bernilai kekal. Tuhan, tolonglah kami. Kami mau bertobat di dalam cara kami menggunakan waktu. Kami mau hidup dengan bijak, sehingga waktu-waktu yang Tuhan masih percayakan kepada kami adalah waktu yang berkualitas. Waktu di mana kami memaknainya dan kami bertumbuh dan karakter kami makin serupa seperti Kristus dan hidup kami menghasilkan buah roh. Tolonglah kami, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, banyak hal dapat terjadi di dalam kehidupan kita. Ada yang menyenangkan, ada yang membuat kita tersenyum, atau yang tidak menyenangkan, yang membuat kita menangis dan berduka. Peristiwa yang terjadi dalam keluarga kita, dalam usaha kita, pekerjaan kita, atau dimanapun kita berada. Tapi kita mau belajar taat kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan selalu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak mau tinggal jauh daripada Tuhan. Kita mau dekat selalu dengan Tuhan, kita mau iring Tuhan, supaya kita bisa mengerti apa maksud rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini, kita akan sebuah pujian berdekat padamu. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh dengar firman-Mu hari ini. Ajarkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan, para perempuan, para wanita yang taat akan firman-Mu.
belajar untuk mempraktikkan firman-Mu yang kami dengar hari ini dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dalam kehidupan pribadi kami, dalam usaha kami, dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, dimanapun kami berada. Tolong kami Tuhan menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang sungguh mengasihi, sungguh peduli, sungguh mencintai setiap kami. Sehingga kami boleh datang kepada Tuhan, mencurahkan isi hati kami juga kepada Tuhan, apa yang menjadi harapan kami, kerinduan kami kepada Tuhan. Hari ini Tuhan kami menyerahkan setiap ibu-ibu dimanapun berada mereka, dengan usaha, dengan pekerjaan, dengan keluarga, dengan pergumulan masing-masing. Tuhan Kau boleh menilik mereka satu persatu. Kau boleh menjamah mereka yang sakit, memberikan penghiburan pada mereka yang berduka. Mereka dalam pergumulan, Tuhan Kau bukakan jalan bagi mereka. Kami yakin percaya Kau tidak akan pernah meninggalkan kami bergumul sendiri. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak kami dalam studi mereka, dalam membuka jalan bagi mereka, masa depan yang indah, masa depan yang cerah, gilang gemilang yang terbaik untuk mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, menyerahkan iman percaya kami juga kepada Engkau, biarlah semakin bertumbuh, semakin dan semakin terus, dan Kau dapati kami setia sampai akhir hidup kami. Bangsa dan negara kami tercinta, kami tidak lupa Tuhan, berikan pemimpin yang takut akan Tuhan, yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi sungguh-sungguh memikirkan kemajuan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesehatan kami. Tuhan tolong kami tetap, jauhkan kami daripada virus Tuhan, virus COVID ini Tuhan. Kami boleh hidup dengan tenang, hidup dengan sehat, berbagai macam sakit penyakit Kau jauhkan dari kami Tuhan. Tolong kami untuk bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada begitu banyak hal yang masih tersimpan di dalam hati setiap kami anak-anak-Mu. Biarlah Kau menilik hati kami masing-masing. Apa yang kami pikirkan, apa yang kami rindukan, Tuhan akan jawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan kerinduan hati kami ini seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Kau boleh menjawabnya sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu yang baik untuk kami. Mari ibu-ibu kita mau arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia, damai, sejahtera, pemeliharaan, cinta kasih daripada Allah Bapa, pelindungan daripada Allah Putra, Allah Roh Kudus, penghiburan daripada mereka. Biarlah ada bersama-sama dengan kami semua, kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Sampai jumpa di dalam ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.